Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas join pada acara kita hari ini. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Hari, kemudian para narasumber kita yang luar biasa, ya, yang dengan main paksa mereka mau akhirnya. Ya. Tapi saya yakin mereka tetap siap bergabung dengan kita semua, ya. Tapi secara mendadak seperti kan mohon maaf ya, dengan todong. Tapi namun demikian para narasumber menyatakan oke untuk membantu kita semua, ya. Pak Aprial Saputra, kamu panggil Pak saja karena apa? Karena ini acara resmi, ya. Pak Aprial, kemudian Hafiz, Arif, Pak Anderson, ya. Semua sudah hadir. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kita. Yang tidak kalah penting adalah Saudara Wanli, ya, kami yang bantu kita sehingga acara ini terselenggara. Maklum saya masih gaptek, belum bisa pakai Zoom. Tapi tadi udah training sebentar, mudah-mudahan yang ke depan kita sudah bisa. Kemudian adik-adik yang kami sayangi semua yang hadir pada sore hari ini dengan acara seperti workshop lah, ya, workshop. Ini karena kita tidak dapat bertatap langsung, ya, kita gunakan media ini sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyampaikan sesuatu yang penting, ya, untuk ke depan. Baiklah, ini adik-adik yang tergabung pada kita ini, mula-mula mereka membuat konsep bisnis sebelum COVID, ya, sebelum COVID. Jadi apa yang mereka konsepkan tentu masih konsep lama, karena kita waktu itu tidak tahu bakal terjadi seperti ini, sehingga dengan adanya wabah yang kita alami ini kita terpaksa banting setir, gitu ya, putar haluan untuk mencari strategi baru bagaimana pemasaran produk-produk yang kita jalankan, ya. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga kita akan berinovasi mencari produk-produk lain yang kira-kira dapat berkembang di masa yang seperti ini, ya, masa COVID, yang kita menggunakan teknologi, komunikasi, dan lain-lain untuk memasarkan produk-produk kita. Jadi narasumber yang kami hadirkan ini, pertama-tama nanti kami mohon Pak Arif untuk menjelaskan bagaimana sih mencari ataupun mengembangkan bisnis di era pandemi COVID-19 ini. Beliau mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua trik-trik mencari peluang ataupun mengembangkan bisnis yang ada di bawah suasana COVID-19 ini. Mungkin 20 menit beliau akan menyampaikan paparannya. Nanti baru kita masuk ke sesi berikutnya 20 menit juga ke khusus, ya. Kalau nanti Pak Arif menjelaskan secara keseluruhan, nanti Pak Aprial akan menjelaskan khusus bagaimana untuk di bidang kuliner, strategi-strategi apa yang harus kita jalankan, ya. Mungkin itu berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau dalam menjalankan bisnis selama ini. Nah, sesi yang ketiga nanti baru masuk ke bidang konveksi, ya, konveksi. Nanti Saudara Hafiz akan menyampaikan bagaimana trik mengembangkan bisnis tentang konveksi di masa pandemi ini. Dan terakhir nanti Pak Anderson, ya, beliau ini akan menjelaskan bagaimana pengembangan maupun bisnis di bidang khusus atau bidang pendidikan, ya. Jadi mudah-mudahan 4 topik ini bisa kita jadikan sebagai pengetahuan baru ataupun mengembangkan pengetahuan yang sudah ada agar kita ke depan dapat terus berjuang, dapat terus berusaha meskipun suasana dalam kondisi sekarang ini, ya. Terakhir nanti kita baru masuk ke tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya kita jelaskan melalui media ini. Mudah-mudahan waktu 2 jam yang kita cadangkan ini bisa mengcover semuanya. Dan kalaupun masih ada yang hal-hal yang belum bisa kita bahas, mungkin kita akan ketemu di waktu yang akan datang. Demikian pembukaan dari saya. Pak Buhari ada yang mau disampaikan?
Lanjut aja, Pak. Oke, kalau tidak, Pak Arief kami mohon untuk memberikan paparannya sekitar 20 menit kepada adik-adik kita semuanya. Terima kasih, Bang Pak Arief. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emi, Pak Buhari atas undangannya. Saya jadi pemateri ya untuk ini mahasiswa SIC lah ya. Saya share screen aja ya, Pak Bos ya, Pak Emi ya. Bentar ya. Wanli sudah direkod, Wanli? Wanli, tolong di-share kasih kewenangan sama. Udah bisa nih. Udah bisa ya? Oke. Sudah, Pak. Direkod muncul ya? Sudah, Pak. Sudah direkod. Oke, makasih, Wanli. Udah muncul ya? Udah. Oke. Nah, saya dikasih tema peluang dan bertahan di masa pandemi, ya. Jadi memang pandemik ini kan semua sektor ya, adik-adik. Jadi memang semua sektor terkena imbas COVID ini, mulai dari awal tahun sampai dengan yang sekarang kita rasakan semua sektor terkena imbasnya. Jadi kenapa saya ambil ini, ada gambar sedikit ya. Main apa nih, rugby atau apa ya? Jadi bisa dibilang memperebutkan satu bola ini gitu, yang bisa dibilang sampai baku hantam, sampai siapa yang bawa bola ini sampai ke garisnya, ya itulah ibaratnya usaha-usaha kita pada saat ini ya. Jadi siapa yang bisa bawa ke garis ujungnya, dia yang bakal memenangkan pasar, atau bisa bilang dia yang bakal menang dari sisi pertandingan. Nah, ini ada beberapa sektor ya yang potensi menang dan berpotensi kalah. Saya ngambil dari Decoding Economic COVID-19. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada sektor yang berpotensi kalah itu mulai dari pariwisata, udah pasti jelas karena semua negara udah tidak memperbolehkan yang namanya penerbangan atau orang datang ke ke negara atau berkunjung ke sebuah daerah wisata. Terus penerbangan juga mati semuanya, baik itu penerbangan domestik, internasional ya. Otomotif. Nah, otomotif juga hancur ya, bisa dibilang semua bertahan untuk yang bisa bilang mencukupi yang namanya kebutuhan pokok. Konstruksi perumahan juga, ini ada teman saya, dia ada usaha kayak kayak properti. Jadi dikarenakan untuk membeli rumah itu kebanyakan masih pakai KPR ya. Jadi konstruksi rumah atau perumahan itu masih sangat-sangat susah untuk yang dipasarkan atau yang mau membeli. Karena memang yang dia buat itu pun bisa dibilang dengan uang yang sebelum COVID ya. Tapi ternyata pada saat dipasarkannya, pada saat COVID, ini masih susah. Manufaktur ya, ini pabrikan-pabrikan, terus layanan keuangan juga kena, pendidikan ya seperti kita yang masih kuliah, semua kena dampaknya. Kalau kita lihat kemarin kalau minat untuk orang mau kuliah saja bisa dibilang turun drastis ya. Dari yang dulu minatnya sangat tinggi, yang mendaftar itu banyak, sekarang malahan sampai 60% itu bisa bilang turun. Nah, ini masih aman, minyak dan gas. Nah, jadi di posisi netral dia sebenarnya. Ya. Nah, tetapi di sini ada potensi yang menang. Ada sektor-sektor industri yang berpotensi menang. Salah satunya nih pertanian nih. Banyak orang-orang sekarang udah mulai usaha atau bisnisnya pertanian, setidaknya nanam-nanam bunga ya. Sekarang bunga aglonema lah, bunga yang berwarna-warna merah sama hijau itu ya, yang harganya luar biasa karena memang kegiatan yang namanya orang itu di rumah saja, tidak boleh keluar. Jadi biar ada kegiatan saja nih. Pertanian mulai naik, terus e-commerce ini bisa dibilang udah merajai ya, walaupun dari kemarin yang 4.0 e-commerce itu memang udah luar biasa tinggi ya. Terus teknologi informasi komunikasi juga seperti itu. Terus nah, ini yang unik nih, perawatan pribadi dan kesehatan. Jadi jelas sekali kalau misalkan kita lihat kenapa baik di Instagram maupun di luar sana perawatan pribadi dan kesehatan ini luar biasa minatnya dan banyak sekali yang memesan. Kalau penjualan nih luar biasa nih.
Apalagi dia nggak tahu ngapa-ngapain, apalagi yang perempuan, ya merawat diri dia tuh biasanya. Saya aja bisa dibilang, kalau misalkan cuma di rumah aja, mau nggak mau perawatan pribadi apa? Ya beli juga alat kesehatan, beli juga yang untuk, apa namanya, barbel ya, barbel kecil itu, ya untuk menjaga kesehatan sendiri sih sebenarnya perawatan pribadi, supaya nggak, apa ya, kebanyakan saya lihat yang lockdown ini semuanya badannya jadi gemuk semua, nggak bergerak dia. Jadi perawatan pribadi dan kesehatan ini bisa dibilang luar biasa ya, sektor yang sangat diminati pada saat pandemi ini. Nah, terus berikutnya ada pengolahan dan retail makanan ya. Ini udah bisa kita lihat di media-media juga banyak melihat bahwasannya bisnis-bisnis yang besar itu ya, bisnis makanan malahan tidak diminati pada saat ini ya. Tapi pengolahan retail makanan yang olahan dari rumah atau olahan-olahan yang pre-order atau teman kita punya olahan makanan dari rumah itu malah lebih banyak dipesan dibandingkan yang franchise-franchise yang kita kenal. Salah satunya itu tadi ya, semuanya menawarkan dengan istilah yang namanya kesehatan. Ya, karena kita mau melihat bahwasannya ya pasti olahan dari rumah itu pasti sehat, bahan bakunya juga baik. Kalau misalnya dari franchise kita tahu bahwasannya itu junk food ya. Itu orang udah mulai menghindari karena memang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang paling besar memang ini ya, perlengkapan dan layanan medis. Jadi, ini beberapa sektor ya yang bisa dibilang menang pada saat jangka pendek ya. Saya nggak bercerita di sini pada saat jangka panjang. Jadi jangka pendeknya di COVID ini, inilah yang sektor-sektor yang berpotensi menang sama berpotensi kalah. Nah, saya bakal bahas tentang konsep SPA ya, Survive, Serving, Preparing, dan Actualization. Ya, saya ngambil ini konsepnya dari Herman Kartawijaya. Nah, menurut Sri Mulyani ya, pandemik virus corona ya memiliki dampak yang sangat besar terutama pada perekonomian. Terus banyak negara yang pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi dan hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif. Baik itu negara maju maupun negara berkembang, baik pun itu negara miskin. Jadi semuanya kena dampak nih, pertumbuhan bisa dibilang nol atau bisa dibilang minus. Nah, setidaknya ada 2 kasus ya. Ada terdapat dialami perusahaan pada masa krisis ini. Yang pertama itu storm atau bisa dibilang lagi masa turun. Ya, itu tadi yang saya bilang industri pariwisata, retail ya. Nah, yang tumbuh itu farmasi, telekomunikasi, baik itu misalkan internet, kuota internet ya, sampai dengan e-commerce. Jadi ada 2 kasus, ada industri yang memang lagi panen, ada industri yang memang lagi gulung tikar dikarenakan pandemik ini. Nah, kenapa saya ngambil konsep SPA ini, Survive, Serving, Preparing, dan Actualization? Karena berkaitan bahwasannya kita sebenarnya posisi bisnis kita di mana. Apakah hanya sekedar cuma jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jadi kebanyakan kita, banyak sekarang yang muncul bisnis kan sifatnya adalah jangka pendek, karena ngelihat peluang yang ada sekarang. Nah, di samping itu, kalau misalkan pun dia memang mau jangka panjang, setidaknya dia bisa yang namanya gimana supaya survive pada saat ini. Supaya nanti pada saat nanti udah selesai, udah normal kembali, dia bisa mengaktualisasi lagi bisnis yang memang sudah dijalankannya pada saat awal. Nah, kita yang pertama nih, survive atau surfing, ya. Semuanya udah mulai, semuanya udah baik itu yang kecil, besar, menengah, semuanya menampilkan bosannya bisa nggak survive di masa ini. Bisa nggak tetap serving, bisa nggak tetap melayani si konsumen. Walaupun yang bisa dibilang biayanya yang sangat mahal, atau mungkin konsumen yang sudah jarang sekali untuk membeli, ya banyak faktor. Nah, jadi di sini ada tahap surviving atau surviving menekan pada strategi perusahaan dalam jangka pendek. Nah, di sini dibagi 2 ya, ada customer management, itu bicara tentang brand-nya, dan yang kedua ada product management, itu bicara tentang price dan promotion dari sebuah produknya. Nah, di customer management, ya, di sini bisa dibilang brand harus responsif dan berempati kepada kebutuhan mereka. Mereka di sini adalah si konsumen. Jadi semua brand itu gimana untuk membranding sebuah produk dia, bukan hanya sekedar memasarkan produk,
tapi bagaimana responsif dia dan berempati kepada si konsumennya. Jadi semuanya sifatnya itu tadi ya, untuk menjaga si konsumen itu supaya terjaga kesehatannya. Jadi brandingnya sekarang semuanya udah lebih ke situ. Baik itu jual elektronik, jual makanan, jual alat kesehatan, jual apa lagi ya. Pokoknya semua produk yang dijual pasti berkaitan terhadap berempatinya kepada pandemik ini. Nah, yang kedua dalam customer management-nya, brand dalam tahap servicing ya juga harus menunjukkan reliability produknya. Jadi apakah produk itu aman dikonsumsi, gampang diakses, bisa diandalkan atau tidak. Selain itu brand juga harus memberikan insurance dan jaminan rasa aman. Jadi semuanya kan kalau misalkan kita pesan Gojek atau GrabFood semuanya udah membuat assurance bahwasannya kalau kita ngambil penumpang itu ada pembatas sama si supir sama si penumpang. Si Gojek kalau misalkan buat GrabFood atau GoFood-nya bisa dibilang ada stiker GoFood-nya itu terus diikat pakai tali apa itu ya supaya diikat mati gitu, nggak bisa dibuka-buka oleh si drivernya. Kalau pengantarannya harus memang safety, hanya sekedar diberikan jarak, ada pemberitahuan atau notifikasi. Jadi semuanya serba yang bisa memberikan jaminan rasa aman bagi si konsumennya. Nah, itu bagian di customer management-nya. Nah, sedangkan di product management-nya, ya, yang pertama itu membuat produk baru sangat tidak dianjurkan di masa kritis ini. Jadi, jangankan buat produk baru, ya, untuk yang produk lama itu bisa bertahan aja itu bagus, sudah bersyukur sekali gitu. Jadi sehingga price yang akan diubah lebih menarik bagi konsumen. Jadi ada penurunan harga atau mungkin ada diskon, ada sale, ada potongan harga. Jadi bicaranya tentang harga pada saat pandemik seperti ini. Jadi bukan cerita lagi tentang mereknya itu merek brand besar atau punya nama besar, semuanya udah potong harga. Nggak ada cerita tentang dia udah tenar, dia udah punya brand besar, dia udah punya pasar, semuanya cerita tentang pemotongan harga. Ya. Jadi semuanya bakal kena imbas kalau di dalam product manajemennya bicara tentang price ya sama promosinya. Nah, di promosinya juga nih. Promosi juga bukan berarti promosi jualan produk, tapi dapat berupa komunikasi dengan pelanggan apa yang sedang kita lakukan pada masa ini. Jadi bukan cerita kita menawarkan produk, malahan menanyakan bahwasannya gimana nih, seperti apa sekarang kondisinya, apa yang bisa dibantu, apa yang mau dibuat dari tim kami dan sebagainya. Jadi promosi yang di sini bukan lagi tujuannya untuk menjual produk, malahan komunikasi terhadap pelanggan atau bisa dibilang untuk menjaga hubungan komunikasinya. Walaupun si pelanggan itu tidak membeli atau tidak mengkonsumsi barang kita lagi karena pandemiknya. Jadi baik itu customer management sama product management itu bisa dibilang inilah kiat untuk yang bisa dibilang untuk surviving ya. Tapi surviving ini kan dalam artian kita bisa bertahan di pandemi ini saja atau jangka pendek. Nah, sedangkan pada saat nanti udah mau jangka lama ya atau jangka waktu yang lama, baru kita mulai ke surviving lagi atau service-nya seperti apa. Oke. Nah, ini sedikit saya ilustrasikan ya. Di sini ada short term, ini tadi yang saya bilang di mana surviving ada kuartal 1 sampai kuartal 2. Dan long term-nya itu adalah aktualisasi di kuartal 3 dan 4. Sedangkan preparing, nanti saya kasih bahan preparing-nya seperti ini, itu di masa kuartal 2 ke kuartal 3. Nah, ini tadi yang saya bahas tentang customer segment dan product management-nya. Jadi kalau pada saat kita masih surviving, atau kita bisa dibilang masih masa pandemik ini, ya, gimana caranya kita responsif ya terhadap si konsumen itu tadi. Nah, sedangkan nanti untuk surviving-nya, nah, konsumen perlu yang namanya reliability, kepercayaan dari sebuah produk itu. Nah, karena di sini ada masalah anxiety yang bisa dibilang ada kendala atau ada masalah. Jadi karena masalah inilah, apakah gimana nih si responsif terhadap dari si produsen kepada si konsumen. Nah, pada saat ada masalah ini, bagaimana dia
memberikan servis atau memberikan pelayanan kepada si konsumen itu dalam bentuk yang namanya rasa aman, rasa percaya terhadap produk kita. Nah, terus desire-nya apa? Nah, desire-nya, servicing-nya ya tadi assurance atau bisa dibilang jaminan bahwasannya barang itu aman dikonsumsi, baik untuk kesehatan, ya. Nah, sedangkan surviving dia lebih malah ke empatinya, gimana si produsen memberikan empati kepada si konsumennya untuk pada saat di masa yang pandemik ini. Nah, product management tadi saya udah katakan tentang price ya, sedangkan di servicing-nya itu bicara tentang produknya ya. Jadi tawaran di sini ini bicara tentang price di masa sekarang, sedangkan nanti kalau udah servicing ceritanya tentang produk atau kualitas produknya, tawarannya. Jadi kalau sekarang itu kita mengurangi nilai dari harga, ya nggak ada masalah, tapi dihitung lagi ya, dari HPP-nya itu memenuhi atau tidak. Atau setidaknya, apa ya, pulang pokok aja lah, yang penting barang itu bisa laku. Nah, di bagian aksesnya, ya, gimana akses si konsumen itu seperti apa? Kalau ini memang lebih ke tempat ya, servicing-nya karena lebih bisa menikmati. Nah, sedangkan di surviving di sini promotionnya apa? Promotionnya bukan hanya sekedar produk tadi saya bilang, tapi lebih ke kesehatannya. Balik lagi ke empati dari si produsen ke konsumen. Untuk menjaga hubungan antara si konsumen sama si produsen tadi. Nah, ini berikutnya. Tahap P-nya atau preparing. Ya, jadi tahap di sini mempersiapkan jangka panjangnya atau Nah, tahap preparing ini bisa mempersiapkan jangka panjang setelah krisis ini ya. Dalam hal ini kita perlu misalkan quality, bicara lagi tentang kualitas produk kita, bicara tentang biaya, bicara tentang pengiriman atau delivery-nya seperti apa sampai dengan servisnya atau disebut QCDS ya. Jadi yang pertama itu ada yang membuat preparing-nya adalah dia membuat kualitas yang luar biasa tapi dengan harga yang rendah. Nah, ini bicara dia nampilkan quality-nya. Nah, ada yang bisa dibilang untuk preparing-nya dia menekan biaya atau mengurangi biaya ya, tapi melebihkan kualitas dari produknya. Itu dari cost. Nah, sedangkan delivery-nya ada yang bentuk yang namanya omnichannel. Jadi dia memakai offline delivery dan online transaction. Jadi offline delivery adalah dia mengantarnya dalam bentuk yang offline, ya diantar langsung, tapi transaksinya itu dilakukan dengan yang namanya dalam bentuk online. Ya ini udah kita rasain ya, semua udah pasti ngerasain ini. Terus ada online service dan offline transaction. Nah ini lain lagi kebalikan dari omnichannel. Jadi dia melakukan servisnya itu dalam bentuk online. Ini biasanya di jasa ya, jasa-jasa. Tapi transaksinya itu dalam bentuk offline. Jadi ada tatap muka. Jadi sifatnya ini dalam bentuk jasa. Misalkan yang tadinya dulu dia event organizer. Nah, gimana caranya nge-create sebuah acara dalam bentuk online, ya? Tapi pembayaran itu atau transaksinya itu dalam bentuk offline. Ya, ini dia. Jadi masa preparing-nya itu bisa kita pilih, kita mau di yang mananya nih. Kalau misalkan omnichannel ini semuanya udah ke sini ya, semuanya udah ke sini. Kalau online service offline transaction ini lebih ke jasa. Jadi kalau misalkan di sini ada yang perusahaan atau bisnisnya di bidang jasa, mungkin udah bisa pakai online service offline transaction. Oke. Nah, yang berikutnya actualization-nya. Jadi mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan sebelum pandemik. Jadi istilahnya aktualisasi inilah yang bilangkan bahwasannya kalau dia nanti udah normal, kita udah bisa langsung tancap gas. Jadi dari yang baik dari surviving, dan preparing, kita udah siap-siap. Pada saat nanti udah normal kembali, kita nggak perlu lagi start dari awal lagi. Tapi kita udah siap untuk tancap gas semua. Kenapa? Semua bisnis, baik itu yang besar, yang kecil, yang menengah, semuanya udah mulai bisa dibilang, ya intinya berharap bahwasannya di awal tahun nanti
itu semua udah selesai, udah kembali normal. Jadi kalau kita di situ baru mulai start lagi, ya udah bisa dibilang kita udah ketinggalan nih. Semua udah bisa dibilang udah siap ambil ancang-ancang, kita baru jalan untuk mau menuju garis startnya. Jadi di sini setidaknya apa ya, kita harus memang siap melihat bahwasannya customer itu bisa dibilang sangat-sangat cepat berubahnya. Gitu. Lihat lagi perilakunya yang luar biasa berubah-ubah, yang ngebentuk kita itu harus mau nggak mau harus ngikutin. Kalau enggak, ya ketinggalan. Gitu. Apalagi semua beralasan bahwasannya gara-gara pandemik semuanya apa namanya mundur atau bisa bilang tidak terlaksana. Tapi yang perlu diketahui pada saat pandemik ini, inilah saat-saatnya untuk merencanakan aktualisasi ke depan itu maunya yang seperti apa. Jadi kalau dulu itu orang masih meremehkan tentang yang namanya kesehatan, berarti ke depannya ya semua produk pasti bakal ngikutin, pasti ngerangkul yang namanya kesehatan. Kalau nggak kayak gitu, ya dia nggak akan dipilih atau dia nggak akan diminati oleh si si konsumennya tadi, ya. Nah, ini ada beberapa bisnis yang berubah drastis pada saat di masa pandemik. Ini ada Panera Bread, ya. Jadi dulu Panera Bread ini bisa dibilang model bisnis yang kalau mau makan roti itu kayak bentuk kafe, ya. Ini sangat jarang. Kalau kita di Medan kan kok beli roti ya cuma beli doang gitu ya, nggak makan di situ atau bisa dibilang nggak ada service excellent-nya lah di dalam toko rotinya. Nah, di sana ada Panera Bread yang bisa dibilang dia bentuknya kafe, ya. Tapi di karena pandemik tidak boleh masuk atau tidak boleh lagi makan di tempat. Nah, Panera Bread ini membuat yang namanya drive-thru, ya. Nah, selain drive-thru, dia udah mulai ngikuti bahwasannya Panera Bread ini bisa dibilang dipesan dalam bentuk online, ya. Ada mereka membuat website sendiri. Jadi kalau di sana itu Panera Bread ini bisa dibilang terkenalnya gara-gara memang tempatnya yang sangat nyaman, yang sangat cozy. Jadi gimana caranya service excellent yang ada di cafe itu bisa dideliverykannya ke si konsumennya. Ya, ada juga lagi produk-produk kayak Peloton nggak salah namanya. Jadi kayak pusat tempat apa ya? Latihan bugar atau bisa bilang untuk yang angkat barbel, senam dan sebagainya. Jadi dikarenakan pandemik tidak ada boleh berkumpul, orang itu berpikir gimana caranya yang customer-customer tadi tetap latihan di rumah, tapi barang-barang atau alat-alat itu bisa dikirim ke rumah customer yang masing-masing. Jadi memang ada ekstra lebih ya untuk supaya si customer itu tetap melekat sama kita. Itu tadi. Jadi di mereka langsir tuh bahwasannya kalau untuk jadwal sekian alat-alatnya itu dipinjamkan ke customer yang ini, bagian daerah sini. Yang untuk hari ini bagian daerah sini. Jadi mereka membuat bahwasannya kegiatan atau bisnis itu tetap berjalan di dalam masa COVID. Tapi memang ada biaya lebih, makanya tadi ada less cost-nya atau mungkin memberikan more quality-nya. Sampai dengan yang pembawa atau mentor senamnya itu juga ikut atau bisa dibilang gimana caranya tetap berinteraksi sama si customer. Nah, ini ada Shopify. Nah, Shopify ini e-commerce ya, perusahaan Kanada, ya mau nggak mau dia berubah. Yang bisa dibilang e-commerce kalau di Indonesia belum diminati, tapi kalau di luar negeri ini udah sangat diminati karena aksesnya yang sangat gampang dan bisa dibilang pengirimannya yang sangat cepat. Nah, terus kalau yang satu lagi ini udah pada tahu lah ya, TikTok ya. Jadi semua baik itu anak kecil sampai orang dewasa ya semua pakai TikTok hanya sekedar untuk menghibur diri saja. Dan ini luar biasa pendapatannya selama pandemik ini ya. Jadi memang apa ya? Memang harus siap-siap berubah pada saat ada situasi kondisi yang memang belum pernah diprediksi, belum pernah dilihat atau dianalisis. Makanya semua kena dampak. Oke, mungkin itu saja yang mungkin saya paparkan Pak Emi dan Pak Buhari. Mana tahu ada diskusi, kita boleh diskusi. Terima kasih. Pak Emi. Pak Emi.
Oke, adik-adik ya. sekalian. Ya. Nah, Ya. Oh, ada Pak Emi. Oke. Baik. Nah, silakan Pak Emi, silakan. Ya, perfect kali Pak Arief ya. Mantap yang disampaikannya itu bagaimana dia memberikan contoh-contoh bisnis yang sedang terancam di masa pandemi ini dan juga menyampaikan kira-kira bidang apa yang punya peluang masih banyak ya. Tapi tadi juga disampaikan bahwa kalau kita untuk memulai sekarang ya kurang pas ya. Kita tinggal mengembangkan saja yang kita punya sekarang dengan strategi baru, dengan strategi baru seperti yang sebenarnya Pak Arief tadi bisa kita contoh ya untuk ke depan. Baik, terima kasih Pak Arief ya. Ya, Pak. Bagus sekali penyampaiannya. Karena waktunya cukup mepet nih ya, kita langsung aja lah ke Pak Aprial ya untuk menyampaikan bagaimana strategi pengembangan bisnis di bidang kuliner. Nah, mungkin dari pengalaman beliau bisa kita share kepada adik-adik yang mungkin pengalamannya juga belum banyak ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memberikan pedoman baik. Pak Aprial, kami silakan. Waktunya 20 menit. Pak Aprial. Mungkin sih ada masalah sinyal kali April ya. Gitu ya. Nah, kita geser Ya, ke apa aja? Ke boleh Arief, kalau apa? itu Pak Andreasen aja dulu. Andreasen dulu. Oke, Pak Andreasen. Nanti yang paling muda nih habis belakangan. Oke, Pak Andreasen, silakan Pak Andreasen. Terima kasih Pak Mami ya, Pak Buhari juga yang memberi saya kesempatan lah nih untuk memaparkan bagaimana perkembangan bisnis jasa di masa pandemi. Nah, sebenarnya ya kalau dibilang terdampak ya semua bisnis juga terdampak ya. Ini boleh saya share screen ya. Ini untuk adik-adik juga kalau mau nanya juga silahkan, nggak masalah. Sebentar. Oke, agak melek. Oke, layar saya nampak ya? Belum. Oke, terima kasih. Ya, belum ya? Oke. Oh, udah. Oke. Ya. Soalnya jelas ya. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya tantangan dan apa saja yang dihadapi di masa pandemi untuk bisnis bidang jasa. Tadi untuk Pak Arief ya sudah menjelaskan dengan sangat bagus juga. Sebenarnya ya apa yang kita lakukan sekarang adalah harus tetap mempertahankan konsumen yang sudah ada, ya kan? Dengan memberikan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apakah kualitasnya kita tingkatkan atau memang harganya yang kita turunkan agar mereka tetap bertahan gitu loh. Di mana pada masa pandemi yang sebenarnya dipikirkan konsumen sekarang ini adalah cara bertahan hidup dulu. Dibandingkan cara yang lain, mereka lebih memikirkan sebenarnya cara bertahan hidup dulu. Nah, jadi ya ini bisnis bimbingan belajar lah yang akan saya ceritakan ya, adik sekalian. Oke. Nah, jadi untuk bimbingan belajar saya sendiri, saya namakan Bimbel Kenanga. Itu adalah bimbingan belajar khusus online dan offline yang berfokus untuk memberikan pembelajaran berkualitas kepada murid dengan sesi personal atau grup agar murid-murid yang membutuhkan bimbingan ini lebih terarah gitu ya, karena sesinya personal dan lebih dekat dengan tutor atau mentor-mentornya nanti. Nah, jadi sebenarnya permasalahan dan peluang yang kita hadapi itu ya yang pertama adalah tidak bisa kontak fisik atau bertemu bertatap muka dengan murid kita atau beberapa klien kita. Nah, itu adalah menjadi sebuah ini ya tantangan yang sangat besar di mana karena proses belajar mengajar itu ya dengan tidak adanya tatap muka itu lebih susah ya kita melihat bagaimana sih apakah pemahaman yang kita sampaikan kepada murid kita ya mereka benar-benar memahami. Kemudian ya ketika mereka bingung, mereka mau nanya juga bingung gimana karena kadang ada gangguan sinyal, gangguan teknisnya dan semacamnya. Jadi permasalahannya adalah di komunikasi dua arahnya. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah permasalahannya juga yang sering kita hadapi adalah kadang ya
yang namanya orang tua siswa ya, kadang mereka juga tidak bisa memberikan pelayanan atau fasilitas khusus kepada muridnya, gitu ya. Ada masalah kuota, masalah jaringan. Jadi selama pandemi ini ya beberapa masalah kita hadapi. Jadi ya permasalahan dan peluangnya adalah sebagai berikut, oke? Nah jadi kenapa sih kalau kita lihat ya pada masa pandemi ini sebenarnya kebutuhan orang-orang mengikuti pembelajaran online ini meningkat, ya. Yang pertama adalah itu bukan hanya pembelajaran online di sekolah, namun pembelajaran online untuk skill-skill tertentu, misalnya ingin belajar mengenai public speaking ya. Ada sekali banyak webinar yang menyediakan. Kemudian ada juga skill-skill tersertifikasi lainnya, misalnya kita ikut pelatihan warehousing logistik gitu ya. Di luar yang biasanya kita harus bayar jutaan, tiba-tiba pas masa pandemi, pelatihan-pelatihan ini malahan menyediakan layanan yang murah agar bisa menjangkau semua konsumen gitu yang benar-benar membutuhkan pelatihan. Nah, jadi pada masa pandemi ini ya sebenarnya untuk bisnis bimbingan belajar sendiri yang menjadi tantangannya adalah pemahaman. Karena mereka belajar dari sekolah itu juga online ya. Nah, jadi mereka agak sulit memahami kadang apa yang disampaikan guru ya. Mereka juga diminta untuk belajar mandiri kadang. Bahkan gurunya hanya memberikan tugas melalui Google Classroom ya, melalui video, mereka menonton dan belajar mandiri. Jadi pemahamannya itu adalah di bagian pemahamannya itu. Mereka jadi bingung, jadi agak sulit memahami pelajaran sehingga terjadinya frustasi kadang. Nah, jadi frustasi ini bukan hanya dialami oleh murid-murid ya yang belajar, tetapi juga dialami oleh orang tua murid gitu. Kenapa? Ya karena mereka di rumah kan, orang tua di rumah, jadi murid-murid yang tidak memiliki tutor atau tidak bisa belajar secara mandiri, kadang mereka malahan bertanya kepada orang tua. Nah, orang tua ini kadang bisa menjawab, bisa menjelaskan, ada yang juga tidak paham. Jadi mereka frustasi gitu. Anak saya kok belajarnya jadi kurang bagus ya, nilainya, pemahamannya jadi kurang baik ya dibandingkan sekolah offline. Jadi orang tua frustasi, anaknya juga frustasi jadinya. Jadi dua-dua frustasi. Mereka sebenarnya lagi mencari solusi. Oke, kemudian yang terjadi adalah ketinggalan. Nah, kalau kita melihat yang sebenarnya ya generasi-generasi yang sekarang belajar online ini pemahamannya sedikit ketinggalan. Kenapa? Karena ya seperti yang kita lihat juga belajar online ini murid ini ya kadang kalau nggak diawasi mereka suka-suka mereka. Ada yang kalau pagi absen ya, absen di sekolah, setelah absen ketika guru menjelaskan mereka video off ya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kadang paling kalau guru memanggil, mereka menjawab. Seperti di kuliah juga mahasiswa gitu. Kalau dosen manggil, mereka baru buka video, baru buka audio menjawab. Tetapi kalau nggak dipanggil, ya mereka video off, main HP, ya nonton YouTube, nonton TikTok, kita nggak tahu. Nah, jadi yang terjadi adalah itu. Jadi mereka semangat belajarnya juga semakin berkurang. Karena di masa krisis ini, ya itu yang mereka pikirkan, mana sih supaya krisis cepat berakhir. Semangat belajarnya jadi berkurang, jadinya ketinggalan. Nah, kemudian peluangnya adalah untuk orang-orang yang ingin belajar keahlian khusus. Nah, jadi sekarang keahlian khusus ini malahan banyak yang disebar ya. Banyak membuat acara-acara webinar free, acara-acara trial class free. Jadi malahan sekarang produk di bagian jasa, khususnya di kursus ya, berlomba-lomba untuk memberikan kelas trial yang free kepada murid untuk menarik perhatian. Jadi kalau nanti teman-teman coba aja searching buka-buka Instagram, tiba-tiba muncul promosi belajar bahasa Inggris, 2 minggu sudah mahir. Nah, ada lagi tiba-tiba teman-teman searching muncul belajar coding. Nah, jadi berlomba-lomba bidang jasa ini malahan ingin mempromosikan dan memberikan kelasnya secara gratis untuk menarik peserta atau untuk menarik calon murid ya, ibaratnya gitu. Dan yang terakhir adalah yang menjadi fokusnya adalah nilai. Nilai ini terutama untuk orang tua sih. Nah, kadang yang terjadi adalah pada saat belajar online karena pemahamannya kurang, frustasi ya. Mereka jadi bingung gini. Kenapa murid saya anak saya ya tiap hari duduk di depan laptop Zoom tetapi
nilainya malah berkurang ya, pemahamannya tidak dapat dan semacamnya. Jadi peluang untuk kita, kalau misalnya nih teman-teman ingin berganti peluang bisnis nih untuk menjadi bisnis bimbingan belajar adalah inilah permasalahan yang bisa kita jawab. Kalau bisa kita jawab ya ini merupakan sebuah peluang untuk kita, oke? Nah, jadi untuk bimbingan belajar saya sendiri nih ya, saya membuat beberapa klaster untuk teman-teman ataupun nanti kalau misalnya untuk murid-murid yang ingin mendaftar itu saya membuat klaster untuk yang ingin belajar bahasa khusus, ya keahlian khusus tadi, belajar bahasa Mandarin misalnya, belajar bahasa Inggris, yang mereka bisa mengikuti program yang sudah kita siapkan, merupakan program online ya dan offline bila memang memungkinkan. Kami masih menyediakan program offline bila memang memungkinkan. Dan kemudian juga kami memberikan kelas keahlian khusus. Nah, jadi public speaking juga dan yang paling baru nantinya adalah kelas entrepreneurship untuk beberapa yang memang tertarik gitu. Jadi kemarin juga setelah berbincang-bincang nih ada murid saya yang sudah mau selesai sekolah nih, mereka malahan bertanya kepada saya, gitu ya, kayak mana sih peluang karir saya setelah corona. Jadi saya menyarankan mereka untuk mencari tahu dan coba untuk memulai bisnis. Dan ternyata mereka tertarik. Gitu. Dan mereka sekarang sedang mempelajari dan juga banyaklah berinteraksi dan menanyakan sesuatu tentang saya di bidang bisnis. Jadinya saya melihat bahwasanya peluang untuk menumbuhkan semangat berwirausaha di sejak masa sekolah pun sekarang ada. Gitu. Nah jadi memang ya inilah yang saya lihat dan yang saya hadapi. Oke, jadi ini produk-produk. Dan juga sekarang kami juga menawarkan produk digital. Nah, jadi kadang setelah melewati masa pandemi ya agak lama ya. Jadi banyak yang muncul pertanyaan juga banyak yang mend-DM saya ke Bimbel Kenanga sendiri di Instagram. Mereka hanya ingin beberapa program tetapi mereka tidak ingin belajar. Nah, mereka hanya ingin konsultasi tugas misalnya karena sudah muak nih dengan Zoom di sekolah. Tiap hari Zoom atau juga sakit kan itu. Jadi ada murid-murid yang meng-WA, apakah hanya bisa konsultasi melalui WA ataupun untuk tugas gitu. Ada juga permintaan yang seperti itu. Dan juga ada yang ingin belajar yang memang totally online lah ya. Yang dimana kita ngasih pemahaman, kita ngasih tugas-tugas juga dan ada yang inginnya ketiga tidak. Jadi mau tidak mau kami sendiri juga menyediakan jasa ini untuk mereka gitu loh supaya ya tetap menjawab kebutuhan pasar lah pada saat ini gitu. Nah, jadi bagaimana sih strategi dan cara kita untuk mempivot bisnis kita ya? Ya tadi sebenarnya sebelum pandemi ini semua kita jalani totally offline gitu ya. Tetapi setelah pandemi terpaksa saya sendiri harus memikirkan strategi gimana untuk mengubah model bisnisnya atau juga mengubah produk-produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Nah, jadi perlu sekali untuk teman-teman nantinya yang mengalami memang di masa pandemi ini mengalami kendala atau gangguan ya. Perlu memikirkan yang namanya strategi untuk mempivot bisnisnya. Seperti tadi Bang Arif ya menjelaskan bahwasanya bisnis-bisnis besar pun ya seperti Panama Bread tadi, Shopify, untuk TikTok mereka juga melakukan pivoting. Nah, kalau kita tahu, kita dengar Airbnb sendiri, ya, Airbnb yang bisnisnya apartemen ya, mereka melakukan pivoting sekarang. Jadi banyak bisnis-bisnis besar untuk mencegah agar mereka tidak runtuh, tidak hancur, mereka melakukan pivot, mengalihkan usahanya. Nah, jadi memang kita perlu memikirkan hal tersebut. Nah, sekarang saya kasih tips nih untuk teman-teman, mana tahu teman-teman ingin mengubah pivoting atau memang masih merasa bisnis modelnya masih bisa berjalan. Jadi untuk bagaimana sih caranya kita mengindikasi ya, sebenarnya bisnis model kita ini sudah dalam masalah ya, atau masih bisa bertahan gitu ya. Nah, jadi ini ada ketiga cara yang teman-teman bisa coba selidiki. Yang pertama adalah ketika inovasi yang teman-teman bisa berikan, yaitu menjadi semakin sedikit dan pengembangannya jadi semakin sedikit. Jadi teman-teman harus berpikir itu bisnis modelnya sudah dalam masalah atau enggak. Misalnya teman-teman di sini ya, untuk bimbingan, misalnya teman-teman hanya menyediakan pembelajaran khusus untuk anak-anak SMA. Tetapi teman-teman tidak melihat bahwasanya ada kebutuhan untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, dan keahlian-keahlian lainnya. Jadi teman-teman harus mengembangkan modal bisnisnya agar bisa meraup segmen yang lebih besar, yang pertama. Kemudian juga
bisa mengembangkan bisnisnya ke skala yang lebih besar gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan nih, apa inovasi yang bisa saya buat. Contohnya kalau misalnya di bidang kuliner atau jasa nih, teman-teman udah buat produk 3, 4. Nah, ke depannya ketika udah buat produk ini pasti teman-teman perlu memikirkan inovasi. Misalnya produk minuman ya. Ya, minuman misalnya udah buat minuman teh, kopi, susu. Kedepannya mungkin mau buat teh, kopi, jahe. Jadi terus berinovasi agar semakin menarik gitu produk kita. Kita juga melihat kebutuhan yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika memang karyawan atau pekerja kita ini sudah buntu nih. Apa sih yang masih bisa dilakukan? Nah, jadi ini sudah mengindikasi bahwasannya kita bisnis model kita sudah perlu was-was lah ya. Ibarat kita perlu melakukan preparation atau preparing untuk ke jenjang lebih bagus untuk mengubah bisnis modelnya, membuat produk baru atau mengganti beberapa produk yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah yang kita perlu lakukan adalah ketika customer kita sudah lebih banyak customer yang berpindah produk. Nah, ini menjadi hati-hati. Nah, terutama di bisnis bimbingan belajar ya, terutama ya. Saya melihat banyak bisnis-bisnis bimbingan yang besar-besar di masa ini tutup, bangkrut ya. Banyaklah nama-nama besar yang saya tahu tutup, bangkrut. Kenapa? Karena ya mereka kalau tidak mengubah modelnya menjadi online, nah itu akan sangat, ibaratnya akan sangat tidak mungkin ya. Maka banyak bisnis-bisnis besar di bimbingan belajar itu tutup karena mereka tidak mau berubah gitu intinya. Nah, jadi teman-teman perlu ketika dihadapi masalah, teman-teman perlu memikirkan cara supaya bisa bangkit dan mengubah. Oke, saya lanjut. Nah, jadi bagaimana sih di masa pandemi ini kita mengubah model bisnisnya? Nah, yang pertama, ya perlu kita mengubah ya atau mendiversifikasi produk atau layanan yang kita berikan. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Arif. Maksudnya kalau misalnya produk kita yang sekarang hanya fokus pada off, Kok hilang suaranya ya? Ya, putus. Iya, Pak. Mungkin termute enggak? Terus kayaknya Mas. Ya? Karena videonya juga nggak jalan, diem. Iya, Koneksinya jalan Pak ya. mungkin. Mungkin Koneksi. sinyal, Pak. Iya. Waduh. Lagi mau closing nih, bagus sekali nih materinya. Ya, Udah keluar, Pak. keluar kayaknya ya, lagi ada masalah Iya. ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke Kita April tunggu ya. masuk lagi. Tunggu dulu kita masuk. Tunggu masuk dulu ya. Nanti dia masuk lagi. Tunggu ya. Mungkin abangnya coba pakai wifi mati lampu. halo, Ya. halo, oh ya, Ya. Ya, Pak. ya inilah tantangan yang dihadapi ya. Memang kalau misalnya kita lakukan Tangan online. online, jadi inilah yang terhadapi. Jadi terjadinya gangguan gitu ya, komunikasinya jadi tidak Langsung ada efektif. contohnya ya. Langsung ada contohnya gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi gitu loh. Nah, tadi saya sampai di postponing. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau sebelum pandemi ini ada plan yang ingin dilaksanakan, tetapi ketika pandemi terjadi, saya rasa teman-teman perlu menunda beberapa plan yang sudah dibuat. Karena kenapa? Ketika terjadi krisis, biasanya permainan sudah berubah gitu ya. Game change katanya. Halo. Hilang lagi nih. Contoh kedua. Ya. Hilang lagi nih siapanya. Keluar Jaringan. lagi. Jaringan. Kita masuk lagi. Halo? Iya. Ya, Balik lagi lanjut. ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, nah tadi yang ketiga adalah mengganti personilnya. Nah, jadi kalau memang sudah terjadi dan tidak bisa bangkit terus ya, mungkin kita perlu orang lain untuk memimpin. Jadi personil lain mau atau membawa
Kemudian terakhir mungkin bisa kita lihat dari bisnis proses yang ada lagi. Mana yang bisa kita kurangi, mana yang bisa kita tambahi. Nah, tujuannya adalah mengurangi cost untuk kita dan menambah kualitas yang kita hasilkan. Jadi, baru teman-teman ingat lagi. Oke. Nah, jadi ya, yang terakhir adalah mungkin mengubah total bisnis model yang terjadi. Jadi, ini beberapa contoh nih yang memang terjadi yang kita bisa lihat. Bahwasanya sekarang bisnis-bisnis besar makanan ini yang terjadi adalah mereka malahan menyediakan jasa untuk delivery. Yang paling sering kita lihat sekarang di jalanan adalah Pizza Hut ya. Kita lihat bahwasanya mereka yang dulunya kita duduk di dalam makan pizza, sekarang malahan jualan di pinggir. Gitu. 5 pizza 200.000, 5 pizza 100.000. Itu yang mereka lakukan. Mereka kita juga harus fleksibel ya. Nah, jadi Starbucks sekarang yang juga dulunya tidak pernah menjual minuman di atas 1 liter, sekarang udah ada menjual minuman kopi seperti ini. Jadi ketika krisis memang permainan berubah gitu. Mau nggak mau kita perlu mengganti yang menjadi kebiasaan kita menjadi kebiasaan baru gitu. Dan yang terakhir adalah kita melihat perlu juga kita mempertimbangkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kita lihat sekarang masker ya, sarung tangan, face shield itu penjualannya meningkat pesat karena memang kebutuhan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang memang membuat hal ini jadi dibutuhkan. Jadi perlu kita perhatikan ya, apa sih keputusan yang perlu kita ambil. Oke, nah jadi untuk bimbel saya sendiri ya, strategi untuk bertahannya yang pertama itu kami malahan memberikan diskon-diskon khusus. Ya, kenapa? Karena stay at home semuanya, jadi kadang kalau misalnya memang nggak mau ribet, kadang sekeluarga misalnya ada 5 orang, ya ada 3 anaknya, jadi orang tua nggak mau ribet, jadi 3 anaknya dileskan aja sama 1 guru, jadi biar nggak ribet. Dulu mungkin lesnya pisah-pisah, nggak sama, jadi kami buat promo diskon berkeluarga. Jadi mereka kalau misalnya berkeluarga nih, 1 keluarga mau mendaftar nih, jadi kita buat promo, kita dapatkan, kita kasih diskon untuk mereka. Kemudian juga kami juga mengembangkan ide, jadi di mana kalau mereka mereferensikan bimbel ini kepada orang lain gitu ya, kami memberikan promo juga gitu. Misalnya mereka mampu mereferensikan 10 orang gitu ya, kami memberikan free gitu. Jadi mereka bisa belajar free dengan kita. Nah kemudian ya kalau memang muridnya sudah bagus, sudah ranking, ingin dipertahankan, kami juga memberikan potongan harga. Jadi ini beberapa strategi ya untuk bertahan. Yang kedua adalah personal branding nih. Nah namanya kita melakukan bisnis ya, kadang CEO-nya ini juga perlu adanya personal branding agar orang percaya, trust dengan kita, ingin membeli produk atau jasa kita. Oke, nah terutama di bisnis jasa nih tentunya. Jadi ini yang paling sering saya hadapi sih sebenarnya di lapangan, di mana calon murid ini perlu adanya tutor yang memang bisa menjamin nih kalau misalnya sudah les atau sudah belajar dengan dia ini nilainya meningkat ya. Kemudian juga memang tugas-tugasnya selesai dan segalanya selesai ibaratnya. Jadi perlu adanya personal branding bukan hanya dari pemiliknya, bahkan juga untuk penyedia jasanya. Jadi yang paling sering saya hadapi adalah murid-murid ini kadang banyak nih orang tua yang mencari bimbingan belajar baru yang mungkin di bimbingan belajar yang dulu anak mereka tidak naik nilainya dan tidak apa nilainya. Jadi kebetulan saya juga pernah mewakili USU ya untuk lomba-lomba internasional ya kan, mendapatkan IPK cum laude dan semacamnya. Jadi ketika saya mengatakan di bimbingan ini ya murid kalau misalnya mau langsung dibimbing oleh saya harganya sekian gitu. Sama anggota harganya sekian. Kadang malahan orang tua murid pengennya saya yang bimbing langsung gitu. Jadi murid orang tua ini kadang memang memerlukan yang namanya kepastian gitu. Dari si tutornya ini apakah memang bisa membimbing muridnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang memang sengaja kami sesuaikan lah dengan permintaan. Jadi sampai sekarang masih juga ada yang meminta untuk belajar secara offline dengan kami. Gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, jadi secara offline-nya bisa mereka yang ke tempat kami atau saya yang ke tempat mereka gitu. Atau tutornya yang ke tempat mereka untuk belajar. Jadi kami juga menyediakan pelayanan seperti itu. Yang paling urgent, paling dilihat adalah sebenarnya layanan WA ini diberikan tiba-tiba gitu ya.
Kemudian mereka juga tidak ada waktu untuk belajar, berpikir. Jadi yang paling urgent, yang paling diinginkan pasar sekarang adalah sebenarnya layanan WA nih. Jadi misalnya ujian diberikan sekian, ya diharapkan tutornya standby bisa membantu selama ujian gitu. Atau tugas diberikan khusus hari ini gitu ya untuk melakukannya. Jadi tutor diharapkan standby bisa membantu muridnya. Jadi inilah beberapa strategi-strategi yang memang bimbingan kami lakukan untuk bertahan lah ya di masa pandemi. Dan kemudian ini ada promo khusus. Nah, jadi mana tahu nih untuk mahasiswa-mahasiswa di sini ya atau ya ingin belajar lah ya bahasa Inggris, kemudian ingin belajar bahasa Mandarin ya, belajar keahlian khusus, boleh ikut kelas kami akan menyediakan kelas, nanti kami akan ngirimkan form nih bagi teman-teman yang langsung mendaftar, itu ada promo khusus hari ini. Jadi kalau memang teman-teman ingin belajar ya sangat bagus. Kenapa? Kenapa kami memberikan layanan seperti ini? Karena yang namanya bahasa Inggris, saya yakin teman-teman juga perlu nantinya ketika nanti ingin menyelesaikan kuliah ya, perlu adanya sertifikat TOEFL untuk beberapa, bisa mempersiapkan diri sampai sekarang. Sekarang persiapkan diri. Kemudian untuk teman-teman yang belajar public speaking ya, itu juga sangat penting untuk teman-teman yang ingin berbisnis ke depannya, karena ya kita namanya berbisnis kita perlu melakukan pitching ya, pitching untuk bisnis kita selama 10 sampai 5 menit tapi dalam alur yang jelas dan ringkas gitu agar mudah dipahami. Jadi untuk teman-teman yang ingin berlomba mungkin nantinya atau melakukan bisnis pitching kemudian kedepannya sangat-sangat penting lah. Kalau misalnya teman-teman ingin daftar, hari ini kami memberikan promo khusus, oke? Jadi ini beberapa testimoni dari murid-murid yang sudah melewati bimbingan kami ya. Jadi beberapa lolos, bukan beberapa sih, ini kebetulan yang ikut kelas untuk ujian perguruan tinggi hanya 2 dan mereka lolos. Ya, yang pertama tuh lolos di Ubaya gitu ya, sekarang sudah di semester berapa ya. Di tengah ini yang baru saja selesai gitu, yang baru mengikuti program kami dan lolos meskipun secara online, dia lolos di Universitas di Udayana gitu. Kemudian ada juga murid bimbingan kami yang menang lomba inovasi. Oh ya, siap Pak. Bentar lagi siap Pak. Lomba inovasi di Malaysia ya. Oh ya Pak. Jadi ada murid bimbingan kami yang lomba inovasi di Malaysia dan juga mendapatkan medali itu. Jadi ini beberapa testimoni dan sekarang ada salah satu murid saya yang sudah mau menjadi CEO. Kemarin dia sharing kepada saya, dia membuka sebuah inkubator khusus untuk bisnis teknologi. Jadi banyak sharing, banyak belajar juga. Jadi untuk bisnis bimbingan ini sebenarnya kita selain membantu mereka menyelesaikan masalah, kita juga bisa membimbing mereka menjadi orang yang lebih baik. Jadi sebenarnya kita juga melakukan sesuatu yang sangat baik gitu. Oke, kemudian ya ini testimoninya nih tim kita saat ini, tim teaching dan juga tim untuk menyusun kurikulum. Dan ya, jadi kesimpulannya untuk teman-teman bahwasanya mengubah atau menjalani bisnis bimbingan belajar pertama memang peluang yang sangat relevan saat ini dan kebutuhan yang tinggi, asal teman-teman bisa menyesuaikannya. Yang kedua adalah modalnya sangat minim. Ya, terutama kalau teman-teman ini modelnya adalah ke rumah murid untuk mengajari, itu modalnya sangat minim. Kemudian ya ketahanan bisnisnya itu tergantung dari seni si pelaku bisnis dan personal brandingnya. Ini sangat penting. Kemudian ya bisnisnya sangat memperhatikan jaminan output. Dan kemudian untuk memulai memang teman-teman perlu ada keahlian khusus di bidang itu, misalnya untuk bidang pelajaran sekolah ataupun bidang aja. Untuk sharing saya mungkin nanti akan saya kasih form untuk teman-teman yang ingin mendaftar atau belajar bersama kami. Sekian saja saya balikkan ke host Pak Mami. Terima kasih. Terima kasih Pak Anderson ya atas pemaparannya. Ya. Jadi contoh-contoh yang diberikan sudah cukup lengkap tadi. Mudah-mudahan itu memancing untuk bagaimana di bidang lain ada pertanyaan dari teman-teman yang lain untuk mengembangkan model yang disampaikan oleh Pak Anderson tadi. Oke Pak April, udah ready? Pak April. Halo April. Wah, kayaknya ada masalah sinyal nih. April. Atau kita
terakhir Hafiz saja. saja dulu. Hafiz saja. Oke, Pak Hafiz untuk Nanti bidang April terakhir aja. konveksi. Silakan Pak Hafiz. Waktunya 20 menit ya. Paling Oke banyak. Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Yang saya hormati Bapak Buhari, STMKes selaku Ketua, juga Pak Emi Harso, Koordinata, dosen bimbing saya, juga dari awal saya di BMW, sedikit intermezzo untuk kawan-kawan. Yang saya hormati Rif, yang tadi juga telah menyampaikan paparannya. Ini udah merangkum semua nih yang terjadi di nih. Juga Bung Jansen luar biasa nih bisnis di bimbelnya luar biasa juga. Oh, izin Pak, saya boleh share materi saya. Oke. Jadi kalau tadi udah dijelasin bagaimana menghadapi pandemi ini, mungkin saya lebih ke membakar semangat nih yang PMW 2020-2021 ini, bagaimana pandemi ini sebenarnya iya musibah untuk kita. Tapi ada berkahnya juga kawan-kawan sekalian. Pandemi ini bukan serta-merta menjadi alasan untuk kita malas-malesan untuk memulai ataupun menciptakan ide-ide baru kita. Bahkan banyak ide yang bisa diciptakan dari pandemi ini. Saya jelasin, saya saat ini bercimpung di bisnis ataupun wirausaha di bidang konveksi pakaian. Sejauh ini yang dikerjakan adalah baju-baju seperti seragam kemeja, blazer, dan sebagainya. Ya terdampak, benar-benar terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Dari bulan Maret pertengahan ke April itu benar-benar dampak. Artinya di situ diam, orderan nggak ada, order dari bidang-bidang konveksi, acara seminar yang biasanya memerlukan seragam itu nggak ada. Sekolah-sekolah juga udah mulai diliburkan. Ya artinya ada pemasukan bisa dibilang sama Tuhan. Tapi kalau kita diam, duduk di tempat, nggak menciptakan atau yang sesuai dengan saat ini yang butuhkan, maka bisa bisnis kita kalau bahasa Medannya bakal telungkup atau gulung tikar. Jadi yang saya buat pada saat itu menciptakan ya di Medan di Sumatera Utara belum ada APD, baju APD hazmat. Pada bulan Maret pertengahan APD hazmat itu belum ada yang buat, juga masker. Nah, alhamdulillahnya kita bahannya, kita memproduksi APD sejauh ini dari bulan Maret ke bulan September ini udah 130.000 pieces dan sudah kita distribusi ke rumah sakit di seluruh Sumatera Utara, mulai dari Adamal dan sebagainya. Begitu juga untuk masker. Alhamdulillah masker sejauh ini kita udah memproduksi sebesar hampir 500.000 pieces. Nah juga kita kerjasama dengan dinas-dinas UMKM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu juga penting. Nah, ini Pak, izin Pak yang ingin saya sampaikan ini sedikit membakar semangat kawan-kawan aja. Mungkin tadi untuk trik dan strategi udah banyak disampaikan. Jadi kawan-kawan, kini Bung Karno pernah berkata, ini mungkin udah sering kali dengar. Beri aku 1000 tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi pemuda, maka akan kugugurkan dunia. Nah ini kenapa saya dari kata-kata ini. Kenapa seorang Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, mungkin dengan potensi yang dimiliki oleh pemuda. Artinya beliau sangat
optimis dengan 10 orang pemuda saja mampu mengguncangkan dunia. Itulah implementasinya. Tapi dari ini ternyata banyak potensi-potensi yang dimiliki pemuda. Artinya kita harus mulai dari muda, kawan-kawan. Karena kita banyak di saat muda ini banyak kelebihan yang bisa kita eksplor. Jadi untuk pandemi ini bukan menjadi halangan menurut saya, malah banyak yang lebih brilian untuk ditimbulkan dari efek pandemi ini, kesehatan ataupun di alat-alat medis. Itu menurut saya bisa dijadikan peluang. Artinya kalau kawan-kawan yang seni berkecimpung di dunia terdampak benar terhadap COVID ini, ya mungkin mulai diputar, dicoba dicari peluang di bidang lain yang benar-benar. Oke, kita kupas sedikit kenapa seorang programator sangat yakin dengan pemuda. Ternyata potensi yang pertama dimiliki oleh pemuda adalah melimpah. Jadi kalau kawan-kawan yang PMW 2019-2020 ini memulai bisnis sekarang ini sangat-sangat waktu yang tepat, kawan-kawan. Saya juga di PMW juga udah tahu lah situasi gimana. Mungkin banyak kawan-kawan yang ikut PMW ide-ide brilian, tapi saya menilai dalam eksekusinya nol. Saya juga banyak juga lihat kawan-kawan punya bisnis pas pemaparan secara PW di depan Pak Mami, mentor Bukhari dan mentor-mentor lainnya luar biasa, tapi waktu eksekusi nol. Terakhir udah menang, uangnya dipakai untuk foya-foya, nggak menciptakan bisnis. Itu sering saya lihat. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, sayang kawan-kawan, umur kita masih muda. Kita masih banyak yang bisa kita lakukan di usia ini. Kalau kita udah tua, kita makin susah. Kalau di muda ini energi melimpah, masa muda adalah masa ketika pertumbuhan fisik dan masa kekuatan seorang manusia. Analoginya, kalau kita udah tua, kita hanya bisa lari sejauh 5 km, waktu muda bisa lari jauh 8 km. Artinya, mumpung masih muda harus dijalankan. Jangan cuma itunya aja gitu kan. Selanjutnya, kalau masa muda ini, di mana kita kreativitas. Artinya orang-orang yang penuh kreativitas itu yang bisa mempergunakan otak kanannya untuk mendahului. Otak kanan fungsi dalam perkembangan EQ atau imagination, terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya. Ini mungkin kawan-kawan bisa eksplor. Kawan-kawan harus temuin potensi diri kawan-kawan masing-masing di bidang apa. Terus juga untuk kita ini yang masih muda ini, kita lebih melek teknologi. Revolusi industri 4.0 yang sekarang ini juga di tengah-tengah pandemi pandemi COVID ini memaksa kita harus lebih menguasai teknologi. Siapapun itu, tua muda harus lebih memahami teknologi untuk ini dan untuk bisa bertahan di tengah-tengah pandemi COVID. Artinya kawan-kawan yang selama ini masih konvensional harus bisa kan secara online. Tadi juga udah dijelaskan juga oleh Bang Andreasen dan bagaimana kita perlu mempersiapkan diri kita dari yang konvensional. Selama ini mungkin kita jalankan bisnis secara konvensional, tapi ke depan kita ke online, digital marketing kita harus lebih kita tingkatkan. Harus kita kuasai teknologi terupdate, ikuti perkembangan teknologi sebagai modal. Yang keempat, masa muda ini di mana beban kita masih sedikit, kawan-kawan. Artinya gini, kalau kita punya tabungan atau punya modal yang diberikan OCC, bantuan pemodalan, kalau kita hanya pakai itu sebagai kita habiskan untuk yang kebutuhan sehari dan kita tidak gunakan untuk bisnis yang dipersiapkan atau yang telah kita paparkan waktu PMW, itu sangat sayang, kawan-kawan. Kapan lagi kita mau mulai kalau nggak sekarang? Kalau kita muda ini, misalnya kita dapat bantuan pemodalan 6 juta rupiah. 6 juta itu benar-benar kita gunakan untuk bisnis, bukan hanya untuk takut dengan mentor.
banyak nih kawan-kawan yang buat bisnis di SCC, di PMW hanya untuk takut dengan mentor. Itu sayang. Artinya untuk nanti pas monef, monitoring, bisnisnya diada-adakan, bukan yang benar-benar ada. Itu sangat sayang kawan-kawan. Kawan-kawan harus buat bisnis. Kalau memang bisnis yang di awal itu nggak pas, mungkin bisa diubah. Mentor-mentornya juga sepakat kok untuk mengubah bisnis kalau memang itu dijalankan. Bukan hanya didiamkan gitu kan. Karena di masa muda ini kita belum memiliki beban. Artinya kita belum mempunyai tanggungan. Kalau kita udah berkeluarga, mohon maaf, kalau kita udah berkeluarga, udah baru memulai, di situ kita udah kesusahan kawan-kawan. Kita udah punya tanggungan dengan uang 6 juta lah misalnya kita punya. Kita harus memikirkan bagi untuk anak, istri, untuk suami dan lain-lain, untuk kebutuhan pokok harus kita penuhin. Tapi kalau sekarang, artinya kalau kita bisnis ini nantinya gagal, tapi usahakan jangan sampai gagal. Gagal itu adalah belajar. Kalau misalnya nanti gagal, kita nggak ada beban, nggak ada tanggungan yang harus kita iniin, yang harus kita jaga. Oke, tadi itu potensi yang pemuda miliki tadi bukan jaminan untuk menjadi seorang yang sukses. Ada trik-trik khusus menjadi orang yang sukses, diantaranya. Yang pertama, kawan-kawan harus punya mimpi. Manusia paling penakut adalah mereka yang tidak berani bermimpi. Kenapa mimpi menjadi penting? Orang sukses memiliki mimpi yang jelas, terukur, dan merancang jalan untuk mencapai tahap demi tahap. Artinya jangan pernah kawan-kawan hanya melakukan itu tanpa bermimpi untuk apa ke depannya. Ya pasti kita harus punya tujuan ke depan mau ngapain. Kita melakukan hal itu pasti punya tujuan, punya mimpinya apa. Karena kalau kita udah punya mimpi, kita akan tinggalin itu pelan-pelan. Dunia-dunia main-main kita, mungkin seumuran-seumuran kita ini masih fokus kita kuliah main. Tapi kalau kita udah punya mimpi kawan-kawan, dengan sendirinya main-main itu juga bisa ditinggalin, diganti dengan bagaimana kita berwirausaha yang baik dalam implementasinya. Jangan cuma sekedar jalan, tapi diupayakan bisa menjadi profit. Boleh kita berwirausaha, tapi jangan sekedar jalan, harus bisa menghasilkan profit untuk diri kita, untuk masa depan kita. Itu yang harus kita jalankan. Oke, kenali potensi diri. Potensi kita ini banyak, ada potensi fisik, mental intelektual, potensi sosial emosional, mental spiritual, dan potensi daya juang. Kawan-kawan harus kenali di mana potensi kawan-kawan. Kalau fisik kawan-kawan bagus, cari bisnis yang sesuai dengan fisik kawan-kawan. Oke, kita boleh cari bisnis sesuai dengan hobi. Tapi kalau potensi itu tidak sesuai dengan itu, nggak akan jalan. Menurut saya nggak akan jalan. Menurut saya potensi ini yang sangat penting untuk menjalankan bisnis. Di mana potensi kita? Kecerdasan juga, kecerdasan logis matematis, verbal linguistik, berbahasa, kecerdasan banyak lah. Mungkin kawan-kawan bisa kupas sendiri. Artinya menjalankan bisnis itu juga harus berdasarkan potensi dan kecerdasan kawan-kawan. Kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras adalah bekerja dengan mencurahkan energi dan konsentrasi sebesar mungkin. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kerja keras ini harus memiliki motivasi yang tinggi. Kalau kita punya motivasi yang tinggi, didorong dengan motivasi yang tinggi, kita bisa dengan kerja keras. Kerja cerdas adalah bekerja yang mampu memperoleh hasil yang lebih besar dengan usaha yang sama. Kalau kerja cerdas ini analoginya seperti ini, kawan-kawan. Kalau kita misalnya di jalan nih, bocor nih, ban mobil lah misalnya, ban mobil bocor. Kalau kerja yang biasa itu, mungkin kita coba angkat nih mobil sekuat tenaga, baru kita ganti bannya. Itu kerja yang nggak cerdas. Tapi kalau kerja cerdas, kita akan cari dongkrak kan. Kita cari dongkrak sampai mobil itu terangkat. Dan hasilnya jauh lebih cepat. Artinya kita harus melakukan suatu kemampuan yang hasilnya jauh lebih besar daripada usaha kita untuk kerja cerdas ini. Ini dorongannya saya buat di sini adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa saya bilang pengalaman orang lain? Karena kita masih muda, kawan-kawan. Pengalaman kita belum ada. Artinya kita harus banyak ikut sharing bisnis, ikut monitoring, ikut banyak-banyak lah kita diskusi dengan senior-senior, Pak Arif, Pak Mami, Pak Bukhari. Mereka beliau-beliau ini orang-orang yang duluan berkecimpung di dunia usaha.
Artinya kita harus banyak belajar dari pengalaman orang lain. Itu juga nggak bisa kita besar kepala dengan sendirinya kalau mau kita maju. Oke. Yang keempat, kita harus berintegritas. Nah, integritas itu sebenarnya kemampuan verbal, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa membangun komunikasi yang baik, karakter konsisten, jujur, itu harus dimiliki lah kalau mau bisnisnya maju. Yang kelima adalah berjejaring, luasnya jaringan berbanding lurus dengan besarnya kesempatan yang akan diperoleh. Oke, kayak PMW ini adalah jejaring, kawan-kawan. Kayak SEC ini. Bagaimanapun saya selaku peraih PMW 2018-2019 merasakan dampak yang luar biasa saat saya bergabung di PMW ini. Kalau saya cuma sekedar aja di PMW ini, mungkin belum tentu saya bisa, alhamdulillah, bisa dapat hasil lah, walaupun belum begitu besar untuk saat ini, tapi saya udah merasa bahagia lah, bangga lah dengan perolehan saya saat ini, tercukupi untuk saat ini. Kalau kita belum berjejaring. Oke Pak, siap Pak, ini udah mau siap Pak. Jadi kawan-kawan harus memperluas jaringan kawan-kawan, jangan cuman memikirkan usaha-usaha aja. Usaha tanpa jaringan adalah nol. Kita harus memperluas jaringan kita sama-sama. Jangan lupa restu orang tua. Itu juga yang terpenting. Restu Allah, restu Tuhan turun melalui restu orang tua. Itu penting kawan-kawan. Usaha apapun itu jangan sampai lupa minta restu orang tua. Itu harus kawan-kawan camkan. Terakhir, open-minded. Anak muda harus membuka telinga lebar-lebar, menyerap sebanyak-banyaknya ide, pendapat, usulan dari siapapun, termasuk orang yang kita anggap di bawah kita. Jangan alergi mendengar kritik. Kalau saya sama Pak Buhari, sama Pak Mami, udah sering lah. Untuk kritik itu saya terima sering. Ya itu menurut saya bagian dari kemajuan. Kalau kita udah mulai kritik panas, emosi, nggak berintegritas kita, lama-lama apa yang kita usahakan itu nggak akan jalan kalau kita alergi dikritik. Namanya kita masih muda, kita tuh berusaha sampai belajar. Jangan merasa diri kita tinggi, masih banyak yang harus kita eksplor. Usaha kita sukses, kita harus banyak menerima kritik, itu pasti. Yang kedelapan, punya motivasi. Apabila kita telah memiliki motivasi yang tinggi di dalam diri kita, maka sering berjalannya waktu, sukses pasti menghampiri. Temukan motivasimu, kawan. Temukan apa yang kawan-kawan mau. Kawan-kawan sukses mau apa? Kalau dari diri saya pribadi, motivasi yang jadi saya pengen sukses itu cuma satu. Selain motivasi pribadi ya, pribadi itu untuk keluarga dan sebagainya. Motivasi saya pengen membantu orang banyak. Itu aja kawan-kawan. Kalau kita udah bisa membantu orang banyak, saya udah senang lah untuk itu. Jadi motivasi saya mau sukses ketika saya udah bisa membantu, ketika saya udah bisa membantu orang banyak. Itu yang jadi motivasi saya. Kawan-kawan mungkin punya motivasi yang masing-masing. Pertemukan motivasi kawan-kawan sekalian. Oke, itu mungkin dari saya. Ini Pak, izin Pak, cuman sedikit untuk membakar semangat aja kok dari saya. Kalau dari strategi pandemi dan sebagainya mungkin udah lebih disampaikan Pak Arif dan Bang Andreansen tadi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin dan percaya kawan-kawan semua yang hadir di sini hari ini menjadi entrepreneur sukses nantinya. Amin. Itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Mami dan Pak Buhari. Terima kasih Pak. Baik, Saudara Hafiz, terima kasih atas motivasi yang diberikan, bahkan membakar semangat adik ini ya. Ke depan kita harus punya pandangan baru ya, tentang bisnis kita ini. Ini dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang. Baik, karena waktunya sudah hampir mendekati waktu yang diberikan kepada kita. Pada Pak April sudah hadir? Pak April? Sudah Pak, ya sudah. Oke, nah kita kasih waktu 20 menit ya Pak April untuk menyampaikan paparannya, silakan. Terima kasih Pak. Saya izin share screen ya Pak. Ya.
Ya, Assalamualaikum kawan-kawan. Salam wirausaha. Saya di sini akan membawakan materi untuk motivasi kawan-kawan mahasiswa yang punya niat, punya rencana untuk berbisnis, berwirausaha di usia muda. Terima kasih Bapak Buhari dan Bapak Mami yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Saya mencoba untuk sharing pengalaman saja, karena tadi sudah ada strategi-strategi bagaimana untuk menggapai peluang bisnis di masa pandemi dari pemateri sebelumnya. Jadi saat ini saya fokus ke share pengalaman bisnis, pengalaman lomba saat menjadi mahasiswa untuk membakar motivasi kawan-kawan yang sudah mendapatkan dana hibah dari SEC USU. Oke. Sebentar. Ya, kalau wirausaha itu, usahawan nggak ada mandang latar belakang. Untuk kawan-kawan, latar belakang saya itu dari kelas menengah bawah. Saya anak dari seorang ayah tukang pangkas rambut, dan ibu seorang penjual teh dan kopi sehari-hari di pajak pagi di Setiabudi Tanjung Rejo. Saya anak keempat dari 6 bersaudara, punya 2 adik yang masih sekolah, dan saya bertekad akan membiayai kuliah mereka hingga selesai. Itu motivasi saya. Jadi mahasiswa USU itu nggak rugi. Jangan sampai kuliah itu hanya datang kuliah, belajar, nge-lab, nggak ada aktif organisasi, ngabisin duit orang tua, nongkrong tanpa tujuan, main game di kelas, malas ikut seminar, itu rugi. Rugi sekali jadi mahasiswa seperti itu. Banyak mahasiswa yang beruntung memanfaatkan statusnya menjadi mahasiswa, naikin brandingnya, naikin personal brandingnya, namanya, untuk sertifikat-sertifikatnya untuk ngelamar di dunia kerja nanti, maupun untuk personal branding berwirausaha nantinya. Ya, saya coba untuk menjadi mahasiswa yang nggak rugi. Dari semester 3, saya mencoba untuk ikut lomba di Jogja. Pertama kali, di tengah sibuk nge-lab di Teknik Industri USU, saya mencoba di tahun 2015 lomba dengan membawakan inovasi miniatur karung goni. Saat itu kami berhasil menjuarai juara 1, mengalahkan tim dari ITB dan UGM. ITB juara 2, UGM juara 3. Karena lagi-lagi jangan mau rugi menjadi mahasiswa USU. Mahasiswa USU itu kalau misalnya ikut lomba ke Jawa, nama USU itu udah menjadi satu momok tersendiri bagi juri-juri dan bagi tim-tim yang ada di Jawa. Kemudian di tahun 2017 membuat inovasi baru lagi, yaitu sate migas, solusi alternatif minyak dan gas. Produk ini didampingi langsung oleh Pak Buhari. Saat tahun 2017 kita langsung terbang ke Jakarta, Universitas Mercu Buana. Saat itu sate migas mendapatkan medali perunggu. Sate migas terbuat dari daun-daun kering pengganti arang. Karena arang yang dari kayu akan terus menambah penggunaan kayu dan mengunduli hutan. Maka kami membuat sate migas. Sate migas juga mendapatkan juara favorit di IPB Bogor tahun 2017. Dan setelah itu kita melakukan inovasi baru lagi dengan tim yang sama, yaitu dengan Bang Riz Darwanto dan Bang Andreasen PC. Kami membuat inovasi dengan mentor
Pak Indra Gunawan dan dosen pendamping Pak Buhari, kita membuat herbal foam. Herbal foam terbuat dari getah akasia dan cangkang kulit udang, pengganti styrofoam. Karena styrofoam sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kami bawakan herbal foam ke Taiwan di tahun 2017. Untuk pertama kalinya di dunia plastik bisa dimakan. Kami membuat piring yang bisa dimakan. Saat itu juri-juri sangat tidak percaya, kami coba untuk memakannya, dan kami berhasil meyakinkan juri, kami mendapatkan medali emas. Gara-gara inovasi, gara-gara semangat untuk melakukan inovasi, berwirausaha, kita pasti akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu salah satunya mendapatkan relasi teman dari luar kota, dari luar negara, jalan-jalan gratis, kemudian kita mendapatkan sertifikat yang banyak, dan mendapatkan dana hibah. Ini Herbal Foam mendapatkan dana hibah dari Kementerian Ristek Dikti sebesar 276 juta. Kami membuat piring, mangkuk, dan cup kecil, ini kami produksi massal, dan kami pasarkan di tahun 2018. Herbal Foam juga terus kita branding dengan tayang di media-media sosial, media elektronik, media cetak, dan media elektroniknya yaitu Trans 7, DAI TV, dan CNN TV. Kita diliput langsung oleh siaran TV swasta. Kemudian kami bawakan lagi ke Malaysia, mendapatkan medali perak di tahun 2018. Itu di tahun 2018 juga kita coba untuk naikin branding Herbal Foam. Kita ikut Wirausaha Muda Mandiri, yang saat ini juga Wirausaha Muda Mandiri sedang melakukan pendaftarannya di tahun 2020. Bagi kawan-kawan yang ingin mendaftarkan UMM 2020, bisa langsung search di Wirausaha Muda Mandiri. Kita mendapatkan juara 2 untuk produk Herbal Foam, mendapatkan dana hibah sebesar 50 juta rupiah. Langsung ditemani oleh Pak Buhari dan Ibu Rosmayati selaku Wakil Rektor 1 pada saat award. Kemudian setelah wisuda, saya coba untuk bekerja selama setahun di PT PEN 3 Group. Saya menjadi staf pemasaran di sana. Selama 12 bulan, saya bertemu dengan orang asing, melakukan negosiasi skill, melatih kemampuan marketing saya. Saya ambil ilmu marketing dari manajer saya untuk nantinya akan memulai bisnis yang baru. Saya beranikan diri untuk resign karena saya ngerasa nggak nyaman. Ngerasa sebagai status pekerja itu ngerasa nggak cocok gitu. Gimana caranya supaya saya yang bisa buat orang untuk bekerja dengan bisnis saya. Saya ingin seperti itu, makanya saya coba resign. Saya mulai untuk merintis bisnis kuliner di tanggal 7 Juli 2020. Saya kenapa coba mulai bisnis kuliner, yaitu minuman kekinian, yaitu bubble, boba. Karena di saat Wirausaha Muda Mandiri, ada teman satu kamar saya yang usahanya seperti ini. Dari awal dia kuliah semester 5, dia sudah mulai bisnis minuman kekinian ini. Dan hasilnya, omsetnya juga lumayan. Yang terpenting itu sebenarnya dari marketingnya. Kita bisa nentuin segmen pasarnya. Semua lingkup bisnis model kanvas itu harus kita terapkan. Itu memang benar-benar penting. Dari marketing segmen, customer relationship, value proposition, itu semua saya terapkan untuk membuat minuman boba box ini. Dan yang paling penting itu inovasi. Karena kalau tidak dibarengi dengan inovasi, karena ini minuman kekinian ini pasti trennya ada, bakal naik, bakal turun.
Jadi kita harus tetap sigap bagaimana tren sekarang minumannya akan terus berinovasi. Seperti Nokia yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya dan tutup karena tidak melakukan inovasi. Jadi apapun bisnisnya, mau di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi, yang paling penting itu inovasi. Saya naikin branding Boba Box ini dari kata the best homemade boba for you. Kenapa? Karena semua usaha minuman boba yang saya lihat nggak ada naikin branding homemade boba. Jadi saya mau ngeyakinin semua pelanggan, semua konsumen, kalau boba bubble yang kenyal-kenyal itu punya Boba Box itu asli buatan rumah sendiri, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pemanis buatan, dan kenyalnya juga udah pasti nggak diragukan lagi dari pesaing-pesaing seperti yang sudah terkenal Cata, MC Boba, Gulu-Gulu, itu semua sudah kita coba. Yang paling penting dari yang paling penting jadi mahasiswa itu kita manfaatin semaksimal mungkin. Saya menerapkan konsep PDCA dari teknik industri, yaitu plan, do, check, action. Yang paling pertama itu plan, rencanakan, atur waktu sebaik mungkin dan bentuk tim yang satu visi dengan kamu. Pertama kali saya mau lomba dengan teman-teman satu tim saya, itu visi kami satu, ingin naik pesawat gratis. Bagaimana caranya untuk bisa naik pesawat gratis? Sama-sama kita pikirkan untuk buat proposal supaya lolos lomba. Alhamdulillah kita lolos lomba 2015 ke Jogja, dan saat itu kita rebutan untuk duduk di bangku dekat jendela di pesawat karena sama-sama belum pernah naik pesawat. Ya saat itu ya ngalir gitu, ngalir sendirinya dan sangat ketagihan untuk ikut lomba karena jalan-jalan gratis. Kebetulan langsung juara 1 dan kita pun langsung ketagihan untuk ikut-ikut lomba lagi. Kemudian lakukan inovasi baru. Bentuk tim, kemudian susun ide terbaik ke dalam proposal, paper. Tuangkan semua idenya ke dalam proposal, buat brainstorming. Yang paling penting itu jangan terima kritikan-kritikan dari satu tim, masuki semua, jadi brainstorming untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian lakukan inovasi kamu, periksa, cek, apakah idenya sudah ada. Jika sudah ada, modifikasi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jika sudah benar-benar ada inovasi baru, dan dari referensi jurnal sudah dilihat tidak ada yang sama dengan ide kamu, kemudian action. Buat inovasi kamu menjadi nyata, dan pasti akan meraih prestasi kamu. Yang paling penting itu memang seperti yang pemateri sebelumnya sampaikan, selalu minta doa orang tua di setiap kegiatan. Itu yang paling penting, itu yang paling manjur. Apapun kegiatannya, mau keluar rumah, harus salam dan izin ke orang tua, minta doanya. Itu yang paling penting. Saya sampai sekarang lakukan itu, dan saya terapkan, dan itu yang paling manjur di kehidupan saya. Jadi mahasiswa yang anti mainstream, untuk kawan-kawan anak USU yang penerima dana hibah SEC, raih prestasi dan banggain keluarga kamu. Itu saja dari saya. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Terima kasih. Oke, baik. April, terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah di-share kepada kita semua. Perjuangan yang dimulai dari nol, ya, sampai berhasil, bahkan rela meninggalkan pekerjaan yang mungkin sudah mapan, ya, karena jiwa wirausahawan yang sangat tinggi, sehingga ingin berbuat lebih banyak untuk orang lain dengan melakukan bisnis di bidang kuliner minumannya. Mungkin teman-teman ada yang berinovasi, ya, untuk mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh saudara kita ini, membuat produk-produk baru. Ya. Kita punya ada teman yang anggota kita yang sudah maju ke bidang minuman kopi, ya, Perla, mungkin
terinspirasi untuk membuat produk-produk baru yang lebih variatif lagi sehingga bisa berkompetisi ya. Mudah-mudahan nanti Sherla bisa punya apa ya, pemikiran baru ya dari pemaparan ketiga narasumber kita ini. Juga teman-teman yang lain ada apa yang di bidang kerajinan ya, mudah-mudahan juga punya motivasi yang lain ataupun kreasi yang lebih tinggi lagi. Oke, kita buka waktu untuk tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan saja dihidupkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya kepada siapa ditujukan. Ya, waktunya tidak banyak, jadi pertanyaan harus singkat dan jelas. Dan nanti juga para narasumber yang diberi pertanyaan untuk menjawab secara ringkas dan jelas. Kami silakan. Ayo, ada yang mau bertanya, adik-adik? Ini materi dari pembicara bagus-bagus sekali ini. Sherla, ada yang mau tanya? Atur. Ada yang mau ditanya, Atur? Atur? Belum, Pak. Belum. Coba Pak, silakan. Ya, Sherla, silakan. Ya, Silakan. Sherla ada pertanyaan Pak untuk Bang April ya. Off kamera gak apa-apa kan Pak? Soalnya Ya, lagi gak gak ada sinyal. Ya. Ya. Sherla mau tanya ke Bang April. Jadi Abang kan buka stand boba ya. Itu Iya, benar. buka sendiri atau pakai kayak apa sih nama partner bisnis gitu? Ya, Abang coba buka bisnis sendiri, buat merek sendiri. Karena Abang mikirnya kalau misalnya kita franchise dari merek orang, itu kita sama aja memajukan merek orang itu. Jadi Abang coba buat merek sendiri. Merek Boba Box sudah Abang patenkan. Mereknya sudah terdaftar. Karena takut diambil orang. Karena Abang mau coba pikir panjang, nanti ke depan bakal buka cabang. Saat ini sudah ada 2 cabang di Boba Box di Setiabudi dan Boba Box di Iskandar Muda. Karena nanti ke depannya bakal insya Allah ada beberapa titik lagi di Medan. Kalau boleh tahu Bang, Boba Box udah ada jual produk kopi? Belum. Bolehlah kerja sama Abang ya? Ya, siap. Nanti japri aja. Nanti boleh ya Bang ya? Oke. Ya. Ya, Harus makasih, Abang. kolaborasi. Abang paling suka collaboration. Karena sudah ada yang kolaborasi dengan Abang itu, yaitu ikan bakar gula merah di Ring Road. Itu udah coba kolaborasi, beli 3 boba box, dapat 1 gratis makan di ikan bakar gula merah. Terus juga gandeng partner bisnis dengan kebab. Kawan Abang buka kebab, jadi setiap Abang buka cabang, dia juga akan gandeng sama Abang kebabnya. Jadi di situ ada boba box, di situ ada kebab. Ya Bang, soalnya kebetulan bisnis Sherla ini kan udah dicoba patenkan juga. Sejauh ini masih dipatenkan kan. Terus Sherla kebanyakan jualnya masih produk bahannya, masih bubuk kopi gitu, belum niat jual kopi. Jadi mana tahu Abang kan yang proses jadi minuman jadi gitu. Iya, siap. Bisa kali. Nanti Oke, bisa Bang. Bisa juga konsultasi dengan Pak Arif ya, Sherla ya. Iya, Pak Arif tuh pakar tuh. Minta tunjuk dari beliau ya. Ya, boleh Pak. Ya. Makasih ya Bang. Sela, Makasih ya. Pak. Ya, sama-sama ya. Pertanyaan yang bagus nih, membuka peluang kerjasama ya. Ada lagi kira-kira yang kolaborasi. Ini ada Valencia, mana Valencia ini? Ini bagaimana perkembangan Valencia? Ada lagi siapa? Valencia. Wah, ini nggak nampak apa ya. Takut saya orangnya dari tadi mana nih? Bisnis apa nih Pak Bos? Valencia, Kerajinan. Kerajinan ya. Kerajinan. Iya, Pak, Biasa. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Iya. Apa lagi? Ya. Nadia.
Nadia. Ini dia craft ini Nadia. Silakan Nadia. Nadia. Wah, ini kok pada... Iya, Pak, iya. Ya, ada yang mau ditanya? Bagaimana cara memasarkan produk craft kamu di masa pandemi ini sama para pembicara yang hebat-hebat ini? Atau mau bisnis lain? Mungkin selama, iya Pak. Mungkin masih di tahap terus naikkan iklan-iklan di beberapa e-commerce gitu. Terus dari segi offline-nya juga memang lebih banyak dari awal bisnis itu offline itu lebih banyak tertarik orang kayak door to door, kalau jumpa orang itu langsung pasarkan kayak gitu Pak. Ya. Sebenarnya di masa pandemi ini kan gawat kita door to door. Ya, kalau misalnya selama pandemi ini pesanan ada kurang, maksudnya pandemi ini juga nggak terlalu berpengaruh karena masih ada pesanan-pesanan, terlebih lagi ya pelatihan-pelatihan dari yang didapat juga kan. Peminatnya juga masih ada dan mungkin dari segi jumlahnya yang agak berkurang. Biasanya kalau misalnya orang pesannya sampai 20 atau lebih, itu sekarang kayak 10, kayak gitu, Pak. Per bulan atau per minggu? Per orang itu ada pesan. Biasanya sih itu sebulan ada beberapa orang, kayak gitu. Oke. Handicraft apa, Nadia? Iya, Pak. Bisa handicraft apa tadi, ya? Pak. Handicraft apa ya? Oh, nasi purun, Pak. Handicraftnya kerajinan dari anyaman purun. Oh, apa itu? Saya kurang paham. Kayak rumput panjang, Pak. Anyamannya itu ada. Oh, gitu. Seperti itu Pak Arif, pandan, pengganti pandan. Jadi alternatif kerajinan pengganti pandan. Jadi kalau ada orang membuat tikar dari pandan, ini dari batang purun. Batang purun itu ada di semak-semak, di sawah-sawah gitu loh. Biasa tempat berkumpulnya tikus itu. Gitu loh. Kayak lalang-lalang gitu bukan ya? Iya, kayak model ya, tapi tinggi. Tinggi dia. Iya, iya. Pasarnya kemana biasanya? Biasanya pasarnya kemana, Nadia? Yang biasa orang beli itu siapa? Kalau pasar, pemerintah sini Pak lebih sering itu. Oh, gitu. Kayak dinas-dinas terkait, dinas koperasi, iya. Produk unggulan di sana juga tak? Kalau produk unggulan dari kami atau yang sering di desa kamu? Di desa kamu, kan itu dipakai dinas ya? Jadi apa udah jadi produk unggulan di desa sana atau kalau di desa apakah udah ada BUMDes-nya juga gitu? Jadi ada apa ya kerjasama gitu sama pemerintah sana atau pemerintah desa sana gitu supaya masakannya juga lebih ini kan lebih tinggi gitu. Nah awalnya itu ini kan didapat dari pelatihan dari pemerintah sini gitu kan Pak. Jadi mereka langsung ngubungin ke kaminya, nggak melalui desa. Mungkin ada beberapa kayak perizinan yang melalui desa aja gitu. Di desa kamu nggak ada BUMDes-nya? BUMDes nggak ada Pak. Badan usaha milik desa. Ya? Badan usaha milik desanya nggak ada ya? Iya nggak ada Pak. Harusnya maksudnya kalau yang udah kayak gini harus disonding kan harus kerjasama sama desanya gitu supaya ada apa ya peran pemerintah itu tuh membantu juga untuk masarin produk kamu juga dan produk unggul dari desa kamu gitu. Mungkin itu sih sarannya. Iya Pak. Baik, yang lain ada lagi? Waktunya sudah menipis. Satu pertanyaan lagi dari siapa kira-kira? Aprilia nggak ada mau bertanya?
Ini kalau nggak ada bertanya, kita tutup aja Pak. Apa? Ada yang mau bertanya? Nah, si apa mau bertanya nggak ya? Atur ada mau bertanya Atur? Ada katanya tadi. Nggak ada ya? Oke. Enggak, Pak. Reptia? Ya. Ya, saya rasa Baik, aja, Pak. Kalau tidak ada, mungkin Pak Buhari beri penutupan lah, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Mami. Terima kasih para pembicara yang hebat-hebat. Ada mulai dari Pak Arif Kaidi Utagalung, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Ada adik-adik saya, itu Andreasen P. Khaidir, ya. Saya manggilnya selalu PC, ya. Kemudian ada adik saya Aprial Saputra, ya, ada adik Ananda saya Hafiz, ya, Hafiz ini, ya, Tengku Hafiz. Hafiz ini saya kagum sama beliau ini, ya. Artinya dia bisa melihat peluang, ya. Jadi nasihat-nasihat Hafiz tadi untuk anak-anak SCC sangat mengena sekali. Sebenarnya itu realita anak-anak SCC saat ini, gitu loh. Jadi hanya mengambil opportunity yang ada, terus kemudian tidak memanfaatkan secara optimal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan yang optimal. Sherla ini juga sebenarnya harus fokus ya Sherla. Bisnisnya mungkin bisa kerjasama dengan Aprial. Sekarang kan ada bisnis ini loh. Saya sering bikin minuman apa itu namanya? Yang kopi pakai susu itu apa namanya? Dalgona. Kopi susu, Pak. Tiap hari di rumah kerjanya gitu-gitu aja. Dalgona coffee. Nah, takut saya gula saya naik, tiba-tiba naik deh gulanya. Nggak pernah sakit gula jadi gula. Si minuman yang manis-manis saja. Nih sambil webinar nih saya dari pagi nonstop di depan komputer ini, dari ngajar, terus berhenti ngajar lagi, kemudian rapat jam 2. Nggak ngopi Pak. Ambil ngopi ya. Ngejus. Saya ngejus ya, artinya anak-anak saya ini sekarang kreatif di rumah, memasak, karena saya punya anak perempuan ya, buat makanan, buat minuman, macam-macam. Jadi kompensasi uang jajan di sekolah saat ini kita belikan ke anak-anak. Jadi saya tiap bulan belanja bulanannya naik. Gitu. Karena biasanya ada ongkos apa ya, ada uang ongkos, ada uang jajan. Sekarang uang jajannya dari rumah, jadi kan lebih sehat. Jadi dikerjakan di rumah gitu loh. Nah ini mungkin opportunity ini yang ditangkap oleh si Aprial yang bisa melihat opportunity orang anak-anak saya sering juga nih tanpa pengetahuan saya pesan Grab, Gojek, nah apa-apa juga pesan minuman itu ya kan. Nah tapi ya ini peluang. Jadi di balik musibah ada peluang. Saya nggak mau bilang itu hambatan, saya mau bilang itu tantangan, challenge. Karena kalau kita bicara SWOT, strength, weakness itu kan kelemahan ya. Saya nggak mau bilang itu kelemahan, itu saya bilang adalah tantangan dari dalam diri yang bisa menghambat mencapai tujuan. Kemudian ada ancaman dari luar, threat itu saya nggak mau bilang itu ancaman. Seperti si Aprial banyak ancamannya itu pesaing ya. Kalau nggak Aprial kalau nggak selalu inovatif gagal dia. Sama kayak PC kalau nggak inovatif terlindas dia tadi, telungkup kata si Hafiz tadi. Nah, ini perlu kita cermatin. Nah, saya bilang itu tantangan dari luar. Nggak mau saya pakai bahasa negatif, nggak mau pakai bahasa negatif, saya pakai bahasa positif. Ya, terima kasih ya. Sangat menginspirasi. Saya juga banyak belajar dari adik-adik sekalian, dari para pembicara ini. Ya, adik-adik saya semua ini. Ada adik Arif, ada adik Aprial, ada adik Andreasen, juga Ananda saya, Hafiz. Hebat-hebat semua. Ini adik-adik PMW bisa belajar sama dia. Jadi ini kesempatan kita, walaupun kita nggak jumpa, harusnya kita jumpa. Sayang sekali ya, kita sudah punya gedung yang sudah direnovasi, tapi sayang sekali kita tidak bisa tidak pakai. Sekarang kalau konsep e-lab itu sebenarnya udah bagus sekali di dalam untuk craft ya, di dalam untuk yang non food, di luar food. Udah keren sekarang kantornya. Udah macam cafe. Dulu pakai rolling door, sekarang udah pakai kaca. Tapi begitu tuh siap, ada pula masalah COVID kita nih, yang nggak tahu sampai kapan. Ya, tapi Hafiz pandai melihat peluang. Dia main bisnis masker, dia main bisnis baju hazmat sejak bulan Maret. Ya, dari mulai harga bahan baku melambung, dia bisa main terus sampai sekarang harga bahan baku udah turun. Dan kemudian apa kunci Hafiz? Adalah networking.
networking yang bagus, membangun hubungan baik, dan kejujuran dan integritas itu yang saya lihat dari Hafiz. Dari awal mulai bekerja, kalau perkara kena marah udah sering lah si Hafiz, tapi dia senyum-senyum aja kena marah. Gitu loh ya. Tapi bukan marah kita bukan untuk masalah marah-marah nggak jelas, tapi kita bagaimana men-trigger supaya maju gitu. Nah, tapi mudah-mudahan adik-adik 2019 ini jadi orang yang hebat, kami doakan. Mudah-mudahan jadi kayak Sherline ini juga bisa jadi orang hebat, yang lain juga Valencia, Lisa, Ardiana, ya semua bisa jadi orang hebat ya semua ya. Ya kami doakan semua jadi orang hebat ya. Jadi pebisnis yang sukses. Yang penting konsisten dalam menjalankan bisnis. Itu aja yang penting. Ya, konsisten dalam menjalankan bisnis. Saya juga lagi jalankan bisnis. Bisnis saya lagi stagnan ini sekarang. Ya, tapi ya kita coba upayalah bagaimana apa sekarang di Bank Indonesia lagi membranding produk-produk UMKM. Wah, keren-keren tuh cara Bank Indonesia membranding. Di fotonya, dikasihnya Pragawati memakai produk UMKM, divideokan, itu branding yang paling bagus, dibiayain oleh BI. Nah, seberebutlah orang UMKM mengambil opportunity itu. Nah, itu dia. Terima kasih ya, adik-adik sekalian, terima kasih yang telah berapa, terima kasih Pak Mami memberi kesempatan untuk memberi kepada mahasiswa kita ini pengetahuan ya dengan webinar kita ini. Nanti mungkin ke depannya, adik-adik sekedar informasi, kita akan buat bagaimana digitalisasi dari bisnis adik-adik, nanti ada workshopnya. Tapi praktek langsung. Jadi adik-adik siap-siap aja dengan bisnisnya. Nanti ada praktek digitalisasi bagaimana workshop kita untuk improvement ya, menaikkan kelas klien supaya bisa menjual apa yang dibilang Bang PC tadi, itu bisa kita praktekkan nantinya ya. Apa yang disampaikan Bang PC tadi, disampaikan Bang Arif, itu nanti akan kita bisa praktekkan ya. Nah, oke, itu saja yang akan saya sampaikan pada adik-adik sekalian. Nanti saya akan datangkan pakarnya langsung ya untuk digital marketing yang udah mempunyai marketplace ya. Jadi nanti dia juga bisa, adik-adik bisa jual di produknya di sana. Iksan Johari. Startup Academy. Iya, Startup Academy. Ya, ISA. Startup Academy. Jadi itu ya. Kita akan menggunakan kesempatan itu untuk adik-adik, dan itu tolong hadirnya jangan kayak gini ya gitu ya, itu sangat nyari waktu mereka juga susah gitu ya. Nyari waktu mereka juga susah. Oke, itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Ami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, karena waktu sudah lewat, kita akhiri saja dengan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Arif, ya, Pak Jason, Pak Aprial, dan Afif, ya. Juga pada adik-adik jangan patah semangat, kita masih ada beberapa acara lagi yang kita harapkan dapat dihadiri oleh semua peserta. Nanti kita akan memilih dari semua peserta ini 5 yang terbaik, ya. 5 yang terbaik daripada Anda ini akan kami biayai untuk membuat launching, ya. Launching di YouTube atau di web, ya. Nanti berapa biayanya akan kita tanggulangi, ya, untuk membantu Anda untuk mempromosikan produknya melalui web. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dalam acara ini. Kepada narasumber jangan kapok kalau diundang lagi, ya. Mudah-mudahan kita masih siap bekerjasama dengan kami, dan atas jasanya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa para narasumber kita pada sore ini. Pada Saudara Wanli khusus ya yang membantu kami acara ini. Terima kasih Saudara Wanli ya. Bisa membantu kami. Kita selesai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ada foto lagi. Kita foto bersama dulu. Kita foto dulu ya. Oh iya. Dulu buka kameranya. Tampilkan videonya ya. Wanli tolong difoto. Tolong dibuka semua. Videonya. Ya, yang belum pakai jilbab pasang jilbabnya. Yang belum bersisirlah dulu. Kita kasih waktu 1 menit. Ya, tolong ya. Di foto kan. Nah, itu nggak boleh
Ya. Saya mulai ya, Pak. Nadia, ya, tunggu dulu, Oke. tunggu. Masih ada yang belum? Satu. Masih ada yang belum? 2, 3. Sudah? Oke, sudah, Pak. Oke, makasih. Makasih Ya, Wandi. jadi Sampai jumpa. makasih. Makasih Pak, makasih Warahmatullahi Pak. wabarakatuh ya. Terima kasih, Pak. Oke, Ya. sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Bang. Yuk, makasih Pak Arif. Yap, sama-sama. Pur. Sukses terus PMW 2020. Insya Allah, oke, Bang. Nah, Amin. silakan Pak yang mau lead. Izin ya, Pak. Ya, Ya, yuk, ya, mari, ya. yuk, mari. Makasih. Banyak nasabah yang produksi. Nggak ada lagi. Jauh udah ngambil itu, dicil semua.